Amerika sekarang sudah mengajukan penjualan obligasi kembali. Tahu obligasi? Surat utang. Surat utang. Berapa banyak jumlahnya? Adalah sebanyak 54.300 triliun. Apa-apa kan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti Jumatan kita akan seriuskan syukur kita melebihi daripada sebelumnya, dan kita akan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata apa yang digembar-gemborkan memang Allah selamatkan kita daripadanya. Alhamdulillah. Kemudian perlu rasanya untuk kita ulangi menekankan bahwa banyak masih tanda-tanda akhir zaman menjelang hantaman meteor yang belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu adalah dibebaskannya Masjidil Aqsa. Kemudian diumumkan di situ berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Walaupun belum ala minhajin nubuwah, tapi telah didirikan khilafah Islamiyah. Seperti dalam hadis Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz ibnu Jabal, berkata kepada Muadz ibnu Jabal berkaitan dengan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman dari musuh-musuh Allah dan musuh kita semua. Juga kepada Ibnu Hawalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga bahwa nanti Masjidil Aqsa dibebaskan kembali di akhir zaman. Kemudian saat itu engkau hijrah ke situ. Nabi mengatakan ini di Madinatul Munawwarah. Dari Madinah ke Masjidil Aqsa sangat memungkinkan buat hijrah. Tapi bagi kita orang Indonesia tentu tidak gampang hijrah ke Masjidil Aqsa atau Palestina. Prosesnya panjang. Apalagi kebanyakan kita rata-rata tidak pandai berbahasa Arab, tidak mengerti karakter Arab, dan tidak tahu seluk-beluk Arab, dan banyak juga tidak punya dana. Tapi sekali lagi kalau dari Madinah masih bisa. Hatta jalan kaki pun bisa dari Madinatul Munawwarah menuju ke Palestina. Beda dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi itu yang pertama ya. Arah-arah kepada sana itu dengan izin Allah sudah nampak dan sangat dekat. InsyaAllah ta'ala kita dalam tahun-tahun berikut ini, mungkin tahun ini banyak diberi kejutan oleh Allah. Kejutan yang menggembirakan untuk Islam, insyaAllah. Tahun ini, insyaAllah kita akan banyak mendapatkan kejutan yang menggembirakan. Contohnya dengan corona ini saja, tidak sedikit kejutan gembira yang Allah berikan kepada umat Islam. Apa itu? Seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini lumpuh seluruhnya. Lumpuhnya tidak bisa dipulihkan dalam sebulan 2 bulan. Dipulihkan bertahun-tahun. 2 atau 3 tahun paling cepat baru bisa pulih kembali. Amerika sekarang sudah mengajukan penjualan obligasi kembali. Atau obligasi surat utang. Surat utang. Berapa banyak jumlahnya? Adalah sebanyak 54.300 triliun rupiah uang kita. Kalian tahu berapa nolnya tuh? Berapa nolnya? Itu kalau diisi diketik di HP kita tuh nggak muat nolnya tuh. Kalau dibelikan kerupuk tenggelam Sumatera nih. Banyaknya angka 54.300 triliun itu. Ternyata negara sebegitu jaya seperti Amerika sudah membangkrutkan hari ini lebih dari 500.000 milioner di Amerika. Bangkrut, tutup gulung tikar perusahaan-perusahaan mereka. 500.000 hanya dalam 2 bulan selesai oleh Allah. Bukan 1-2 orang, 1.002 orang, 1.000-2.000 orang, tapi 500.000. 500.000 itu jumlah yang bukan sedikit. Bangkrut seluruhnya. Angka pengangguran di Amerika Serikat melonjak dengan tajam. Sampai di angka 26 juta menjadi pengangguran hanya dalam 2 bulan. Yang terinfeksi positif corona hari ini sudah melampaui angka 1 juta orang manusia di Amerika. Dan yang mati meregang nyawa hanya dalam 2 bulan melebihi Perang Dunia Kedua. Yaitu sudah 80.000 manusia mati di Amerika Serikat. Itu baru Amerika. Urutan berikutnya adalah Italia. Urutan berikutnya adalah Spanyol.
urutan berikutnya adalah Inggris, kemudian Prancis, kemudian Jerman, dan sekarang Rusia. Negara yang hebat sekelas Rusia dengan militernya yang sangat canggih, tidak pelak juga menderita dan sakarat kejang-kejang. Israel yang katanya paling hebat di dunia dan paling pintar juga menuju sakaratul maut. Seluruh negara di muka bumi ini mengalami kehancuran. Militer satu kapal induk terjangkiti jumlahnya 1.000 orang, 5.000-an orang. Maka ini benar-benar tentara Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang beriman diberi oleh Allah ujian sebagai rahmat, ya, ujian sebagai penghapus dosa. Untuk diuji bagaimana? Apakah orang ini istiqomah, apakah orang ini sabar? Tapi bagi yang lain dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kabar gembira tentunya. Ini kabar gembira bagi Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira berikutnya. Bila memang terjadi nanti hantaman meteor, tidak harus di dalam bulan Ramadan. Bila terjadi hantaman meteor apapun bentuknya, dan ini bisa melumpuhkan teknologi, maka meteor yang melumpuhkan teknologi ini akan menjadikan umat Islam bisa berimbang dengan orang kafir. Dalam artian apa? Kita betul-betul mengandalkan full body contact. Tangan kosong lawan tangan kosong, ya, pedang lawan pedang, baru berimbang. Kalau sekarang perangnya perang pengecut. Kirim drone tanpa pesawat tanpa awak, ya kan? Lalu meledakkan dengan drone, ya pakai satelit segala macamnya. Ya, yang menguasai teknologi lah yang akan mengungguli peperangan. Itu pun ketika diadu perang nyata, mereka juga keok kok. Amerika keok abis memalukan di Afghanistan. Sebelumnya Uni Soviet sebagai beruang merah penguasa bumi sebelah timur juga hancur berkeping-keping oleh pasukan mujahidin Chechnya. Bukan Chechnya yang menghancurkan Uni Soviet. Yang menghancurkan tetap adalah mereka kan berperang dulu dengan Emirat Islamiyah Taliban. Ya, kemudian kita juga mengikuti bagaimana Amerika kerjasama dengan NATO-nya, dengan PBB-nya, mencoba mengobrak-abrik kekuatan yang ada di Emirat Islamiyah. Itu juga bawa pura-puranda. Padahal apa yang dimiliki oleh Emirat Islamiyah Taliban kecuali hanyalah Allah. Sekarang para mujahidin yang ada di Suriah juga, termasuk yang ada di Palestina, ya, Brigadir Izzuddin Al-Qassam ini, sampai hari ini orang yang katanya teknologinya terhebat di dunia sekelas Israel tak mampu, ya, untuk berhadapan dengan mujahidin di sana. Bagaimana kalau seandainya teknologi dimusnahkan oleh Allah? Tambah jadi.